Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata sangat mengharukan, pramugari cantik dan kakek tua 58 tahun. Di mata Sang Pencipta, manusia diciptakan dalam kondisi yang sama. Tak ada hal apapun yang bisa membedakan derajat manusia di matanya, terkecuali kebaikan serta amal ibadah yang dikerjakan hanya untuk Dia. Tetapi kadang-kadang di dunia ini manusia seringkali senantiasa membeda-bedakan sesamanya. Fisik, tahta, serta kekayaan senantiasa saja jadi pembeda dalam kehidupan di duniawi. Namun tak kebanyakan orang mempunyai karakter seperti itu. Ada salah satunya sebagian orang yang masihlah mempunyai hati nurani serta tak melihat orang dari segi manapun. Seperti pramugari cantik yang bekerja dari China Airlines. Nah, berikut ini adalah cerita dari pramugari cantik serta kakek tua. Cerita berikut ini kami kutip dari curahan hati sang pramugari. Awal cerita inspiratif pramugari. Di sebuah maskapai penerbangan, yakni di China Airlines, ada seorang wanita yang bekerja jadi satu di antara pramugari. Wanita itu berasumsi kalau hidupnya beberapa umum saja. Sepanjang mereka bekerja di maskapai itu, dia juga mengakui kalau ia tak pernah mempunyai pengalaman yang mengesankan. Sehari-harinya dia cuma melayani penumpang dan lakukan pekerjaan yang monoton. Saat pada bulan Juni waktu lalu, tepatnya pada tanggal 17 Juni, dia menjumpai satu pengalaman yang mungkin saja akan tidak dapat dia lupakan selama-lamanya. Pengalaman itu bahkan juga dapat mengubah dalam tiap-tiap melihat hidup serta pekerjaan yang dia punyai. Ketika itu dia memperoleh jadwal penerbangan di Shanghai menuju ke Peking. Saat itu penumpang di pesawat sangat penuh. Di antara sebagian penumpang, pramugari cantik itu melihat seseorang kakek yang merangkul karung tua. Dia yakini kalau kakek itu datang dari desa lantaran tampak terang dari style kakek itu. Saat itu dia berdiri di depan pintu pesawat untuk menyongsong beberapa penumpang. Saat melihat kakek itu, kesan pertama yang ada di benaknya yakni zaman modern seperti ini sungguh begitu telah maju. Seorang dari desa juga saat ini telah dapat beli tiket pesawat yang pastinya dengan harga mahal. Nah, saat pesawat mulai terbang, sebagian pramugari yang ada di pesawat mulai menghidangkan minuman. Saat itu pramugari cantik itu melalui baris 20. Dia lalu lihat kembali ke kakek tua itu. Dia lihat kakek tua duduk dengan tegak serta kaku seperti patung di tempat duduknya dengan selalu memeluk karung yang dibawanya. Saat itu dia bertanya pada kakek tua, "Mau minum apa?" Lalu dengan terperanjat kakek tua itu melambaikan tangannya sinyal menampik. Lalu dia juga tawarkan untuk menolong menyimpankan karung tua yang dia bawa oleh kakek. Tetapi kakek itu menampiknya. Kemudian dia juga membiarkan si kakek duduk dengan tenang, melayani penumpang tanpa ada membeda-bedakan. Saat mendekati pembagian makanan, dia masihlah lihat kakek tua duduk dengan tegak serta kaku. Lalu dia tawarkan makanan pada kakek itu, namun masih tetap saja ditolaknya. Lihat kondisi seperti itu, lalu dia melaporkannya pada kepala pramugari. Dengan akrab lalu kepala pramugari ajukan pertanyaan pada kakek, "Apakah Anda sakit?" Dengan nada rendah kakek tua menjawab kalau dirinya menginginkan ke toilet. Namun dia takut kalau di pesawat tak diizinkan untuk bergerak bebas lantaran dia takut bakal mengakibatkan kerusakan barang yang ada di dalam pesawat ini. Ketua pramugari lalu menerangkan pada kakek itu kalau dianya bisa bergerak sesuka hatinya. Kemudian menyuruh seseorang pramugari untuk mengantarnya ke toilet. Saat beberapa pramugari menghidangkan minuman yang kedua kalinya, pramugari itu lihat kakek tua itu melirik pada penumpang di sampingnya, serta lalu menelan ludah. Dengan tak bertanya apakah si kakek menginginkan minum atau tidak, dia segera saja menaruh satu gelas teh di mejanya. Nyatanya perbuatannya mengagetkan kakek tua dan spontan kakek tua menyampaikan, tidak usah.
Lantas pramugari itu menyampaikan kalau kakek telah haus, lalu menyuruhnya untuk selekasnya meminum minuman yang dia hidangkan itu. Ketika itu dengan spontan kakek tua keluarkan duit logam dalam kantong pakaiannya lantas disodorkan pada pramugari itu. Lalu pramugari itu menerangkan pada kakek kalau minuman yang dihidangkannya gratis. Saat diberitahu seperti itu, kakek tak mempercayainya. Serta kakek menceritakan pada pramugari itu kalau saat dianya dalam perjalanan menuju ke bandara, dia terasa kehausan serta memohon minum pada penjual makanan di tepi jalan. Tetapi ketika itu beberapa penjual di tepi jalan menampiknya serta mengusirnya lantaran berasumsi kalau dirinya yaitu seorang pengemis. Serta ketika itu juga pramugari itu langsung tahu kalau untuk menghemat kos perjalanan dari desa, kakek tua itu ikhlas jalan jauh dari desa serta naik mobil sesudah dekat bandara. Lantaran ketika itu duit yang dibawanya amat sedikit. Sesudah pramugari itu membujuk kakek tua yang paling akhir kalinya, lalu baru kakek mempercayainya serta duduk dengan tenang sembari meminum teh yang sudah didapatkan dari pramugari itu. Kemudian pramugari itu tawarkan makanan pada kakek tua, tetapi si kakek menampiknya. Saat itu kakek tua itu menceritakan pada pramugari kalau dirinya mempunyai 2 orang anak yang begitu baik. Putra sulungnya telah bekerja sedang putra bungsunya masihlah kuliah tingkat 3 di Peking. Anak sulungnya yang bekerja di kota menjemput dianya berbarengan istrinya untuk tinggal berbarengan di kota. Tetapi kakek menampiknya dengan argumen tak umum tinggal di kota serta pada akhirnya kembali pada ke desa. Serta saat ini kakek tua itu akan pergi ke Peking untuk menjenguk anak bungsunya yang kuliah di sana. Anak sulung kakek itu tak tega membiarkan ayahnya naik mobil demikian jauh sehingga membelikan tiket pesawat serta tawarkan untuk temani ayahnya saat bakal pergi ke Peking. Tetapi si kakek menampiknya lantaran berasumsi sangat boros serta kakek bersih keras untuk pergi sendiri. Nah, saat melalui pemeriksaan di bandara, kakek tua diminta untuk menitipkan barangnya itu di bagasi, tetapi kakek tetaplah bersikeras menginginkan membawanya sendiri. Dia berkata kalau karung yang diisi ubi itu disimpan di dalam bagasi, nanti ubi bakal jadi hancur dan anaknya tidak suka pada ubi yang telah hancur. Pada akhirnya pramugari itu membujuknya untuk meletakkan karung yang dibawa kakek di atas bagasi tempat duduk. Serta pada akhirnya kakek bersedia dengan hati-hati dia meletakkan karung itu. Cerita yang paling inspiratif serta mengharukan. Saat dalam penerbangan pramugari itu selalu memberikan minum untuk kakek tua itu. Kakek tua senantiasa membalas dengan perkataan terima kasih yang tulus. Namun dia tidak ingin makan walaupun pramugari itu sudah tahu kalau kakek tua sangatlah lapar. Waktu pesawat bakal selekasnya mendarat, lalu dengan nada kecil kakek tua bertanya, "Adakah kantong kecil?" Kakek tua memohon pada pramugari itu untuk meletakkan makanannya di kantong itu. Kakek tua menyampaikan pada pramugari kalau dia belum pernah sekalipun lihat makanan yang enak seperti itu, serta dia menginginkan membawa makanan itu untuk anaknya. Lihat aksi si kakek, lalu pramugari itu begitu kaget. Pramugari itu lalu berpikir kalau makanan beberapa umum saja yang sehari-harinya dia saksikan dapat jadi begitu bernilai di mata seseorang kakek tua dan di desa, serta dengan menahan rasa lapar yang mungkin saja kakek tua rasakan dari tadi. Ia ikhlas menyisihkan untuk anaknya. Lalu dengan terharu pramugari itu menghimpun semuanya makanan yang masihlah tersisa yang belum diberikan pada beberapa penumpang, lantas disimpan di kantong yang bakal diberikan pada kakek tua. Tetapi di luar sangkaan kakek itu menampiknya. Dia cuma menginginkan bagiannya saja yang belum dikonsumsi serta tak menginginkan makanan yang bukanlah kepunyaannya. Perbuatan kakek yang tulus itu bikin pramugari itu begitu terharu serta dia berasumsi kalau perbuatan kakek itu adalah pelajaran yang bernilai untuk dia. Sesudah pramugari itu memberi sekantung makanan pada kakek tua itu, lalu dia berasumsi kalau semua telah berlalu. Tetapi siapa mengira saat semuanya penumpang turun dari pesawat, kakek tua itu adalah orang paling akhir yang ada di dalam pesawat. Pramugari itu lalu mendorong si kakek untuk keluar dari pintu pesawat.
Sebelumnya keluar kakek tua itu lakukan suatu hal yang tidak dapat dilupakan oleh pramugari itu, di mana kakek tua itu berlutut menyembahnya serta mengatakan terima kasih yang bertubi-tubi. Kakek menyampaikan kalau beberapa pramugari yang bertugas ketika itu adalah orang yang terbaik yang pernah dia temui, serta kakek mengakui kalau dirinya cuma makan sekali serta tak pernah meminum minuman yang begitu manis dan mengkonsumsi makanan yang begitu enak. Pada hari ini kalian semuanya tak berasumsi hina pada saya. Kalian melayani saya begitu baik. Saya tidak paham bagaimana langkahnya mengatakan terima kasih pada kalian. Mudah-mudahan Tuhan membalas semuanya kebaikan kalian, ucap kakek itu sembari menyembah serta menangis. Pramugari itu serta beberapa rekannya dengan terharu memapah kakek tua itu serta menyuruh seseorang anggota lapangan untuk menolong kakek keluar dari lapangan terbang. Nah, teman dekat, jangan sampai kalian semuanya melihat seseorang dari tampilan luar. Hargailah kebanyakan orang serta syukuri apa yang sudah dia punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.